5 di SD Negeri 008 Balikpapan Barat. Secara tidak sadar, orang dewasa di sekitar anak masih banyak yang membanding-bandingkan prestasi belajar anaknya tanpa memahami dan melihat secara utuh konteks perkembangan sosial, emosional, fisik, psikologis, serta faktor lainnya. Sebagai orang tua dan guru, kita seharusnya menyadari bahwa setiap anak memiliki gaya belajarnya masing-masing. Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki tujuan untuk menciptakan kesetaraan belajar bagi semua siswa dan menjembatani kesenjangan belajar antara yang berprestasi dengan yang tidak berprestasi. Komitmen kami adalah menguatkan profil pelajar Pancasila peserta didik melalui pembelajaran yang inovatif. Siswa kita sekarang ini belajar di era digital dan dalam kesehariannya mereka dekat dengan konten digital. Karena proses pembelajaran juga harus berkembang mengikuti zaman, maka penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran maupun dalam proses pembuatan konten pembelajaran harus dapat dilakukan dengan maksimal oleh guru. Fasilitas yang telah diberikan pemerintah pun akan maksimal dimanfaatkan di sekolah. Setiap anak itu istimewa dan unik, maka pembelajaran berdiferensiasi merupakan persyaratan bagi terlaksananya pembelajaran untuk semua. Inilah urgensinya mengapa setiap guru sudah harus menjadikan pembelajaran berdiferensiasi ini sebagai salah satu strategi untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa di kelasnya. Pada kesempatan ini saya memanfaatkan Chromebook dan merancang Google Sites sebagai multimedia interaktif serta mengajak siswa untuk berkarya menggunakan Canva sebagai salah satu bentuk manfaat dari penggunaan akun Belajar ID. Pembelajaran disajikan secara digital dengan pilihan konten sesuai keinginan siswa. Konten yang dapat dipilih siswa adalah audio visual berupa video pilihan dari YouTube, bacaan yang telah disusun oleh guru, dan beberapa game. Semua itu bertujuan agar siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran pada saat itu. Dalam prosesnya pun, guru mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kolaborasi. Beberapa tantangan yang saya hadapi selama melakukan pembelajaran ini adalah dimulai dengan persiapan yang cukup lama untuk menyiapkan konten digital dan merancang agar media yang dibuat tetap pada konsep dan bersifat interaktif. Namun, untuk memperkecil kendala ini, guru dapat berkolaborasi dengan teman sejawat yang mengajar pada jenjang atau fase yang sama untuk membuat serta memanfaatkan konten digital tersebut pada kelas lain di jenjang atau fase yang sama. Meskipun pembelajaran berdiferensiasi adalah cara yang menyenangkan untuk mengajar, namun guru tidak memiliki waktu yang cukup untuk fokus pada setiap siswa secara individual. Siswa juga masih ingin bertanya langsung kepada guru. Karena guru harus melayani para siswa baik secara individual maupun kelompok, ada beberapa pertanyaan dari siswa yang tidak dapat direspon langsung karena guru harus merespon pertanyaan siswa sebelumnya. Untuk membantu mengatasi tantangan ini, guru dapat memanfaatkan tutor sebaya. Tantangan selanjutnya, siswa memiliki antusias yang tinggi ketika menggunakan Chromebook. Namun, karena masih tahap penggunaan awal, siswa masih harus beradaptasi dengan bagaimana cara mengoperasikan Chromebook dan memerlukan waktu yang lebih lama untuk berdiskusi menyelesaikan tugas. Menyadari hal tersebut, untuk selanjutnya, siswa harus lebih sering diajak belajar menggunakan Chromebook. Hal tersebut juga membuat saya termotivasi untuk berbagi dan berkolaborasi dengan teman sejawat saya. Harapannya,
Setiap siswa di sekolah bisa mendapatkan aktivitas yang menyenangkan. Selain menerapkan pembelajaran seperti ini di dalam kelas saya juga terinspirasi untuk berbagi dan berkolaborasi dengan teman sejawat. Harapannya, setiap siswa di sekolah dapat merasakan asyiknya belajar dengan teknologi. Di sini saya memanfaatkan komunitas belajar secara online dan offline. Ketika offline, kita berdiskusi langsung mengenai kendala serta tantangan yang dihadapi selama di sekolah. Setiap 1 minggu sekali, kita pasti sharing mengenai pembelajaran. Selain secara offline, saya juga berbagi praktik baik dan sharing melalui komunitas belajar sekolah di PMM. Kami melakukan webinar dan tanya jawab. Senang rasanya bisa berbagi dan berkolaborasi dengan teman sejawat. Hal ini juga sebagai ikhtiar kami untuk dapat mencari alternatif kegiatan pembelajaran yang dapat menguatkan profil pelajar Pancasila siswa. Yang saya perhatikan ketika proses pembelajaran ini adalah antusias belajar siswa yang meningkat. Raut wajah penasaran mereka ketika mengeksplor Canva dan mengikuti aktivitas dalam Google Site membuat saya lebih bersemangat lagi dalam membuat aktivitas menyenangkan lainnya yang memanfaatkan teknologi dan berdiferensiasi. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.